Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo. Pripun kabare konco tani? Sore hari ini saya akan membahas tentang bedengan tembakau yang akibatnya tidak disemprot dengan herbisida, bolo. Sebelum kita lanjutkan solusinya, gimana caranya agar tetap aman herbisidanya, nggak pakai herbisida, bolo, ini ya. Oke, bolo, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu kondisinya, bolo ya. Oke, bolo, inilah dia kondisinya. Alah, bedengan tembakau kecelakaan, bolo. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ini kecelakaan, bagi saya kecelakaan kecil, bolo. Inilah akibatnya kalau tidak diberi herbisida sebelum sebar. Tanganku ndredeg, bolo, gemeter. Ini kenapa kok nggak tak semprot pakai herbisida? Karena ini herbisida selektif, sistemnya sistemik ya, bolo. Nah, sistem sistemik herbisida yang sering kita pakai itu mereknya Agil. Pilih-pilih ya, bolo. Kalau herbisidanya itu pilih-pilih ya, bolo. Ini tidak mati, bolo, kalau disemprot herbisida. Yang mati itu berdaun sempit seperti lulangan ini, bolo. Kalau berdaun lebar ini tidak mati, bolo ya. Bayam tidak akan mati, bolo. Terus kenapa tidak saya patuni? Ya, itu sangat bahaya, bolo, bagi akar, bolo ya. Akar tembakau kalau seperti ini, nah, kondisi seperti ini sangat buruk, bolo ya. Kondisi seperti ini sangat buruk, bolo. Kalau kita patuni seperti ini, dia akarnya akan bergerak dan kemudian hari bisa-bisa akan mati, bolo. Itu pun kalau rumputnya 1, 2, 3, bolo. Ini buntu lah itu, bolo ya. Hampir tidak terselamatkan. Ini sistemnya saya nggak pakai herbisida dan tidak secara manual alias dipatuli, bolo. Sungguh sangat miris, bolo ya. Oke, bolo, kita lihat dari ujung sebelah sana, bolo. Alhamdulillah, bolo, di sini juga sami mawon, sama saja dikerubut suket, bolo. Alhamdulillah, suketnya campur aduk, daun sempit, daun lebar, daun panjang, daun pendek, campur aduk, bolo. Kalau bagi pemula jangan seperti ini, bolo, jangan ditiru, nggak pakai herbisida. Kenapa saya tidak pakai herbisida kemarin? Karena bibit sudah berkecambah panjang. Nah, biasanya kalau penyuduan, penyemaian, perkecambahan itu 5 sudah mulai tumbuh putih-putih akar ya, bolo. Nah, ini masalahnya di situ. Ini 3 hari sudah akarnya sudah panjang-panjang, bolo. Dan lahan pembedengannya belum siap, belum matang, bolo.
belum kering dan belum apa itu bisa diolah bolo. Kemarin saya langsung sebar bolo, digaroni langsung sebar, tak pakai herbisida. Saya sudah curiga kalau kedepannya akan seperti ini bolo, tapi nggak apa-apa, saya ada solusi lain bolo ya. Bagi pemula jangan ditiru ini bolo. Oke bolo, kita langsung gas ke intinya saja bolo. Solusinya yaitu disiram dulu ya bolo, dijabuti yang besar-besar bolo, dijabut. Oke bolo, ini hanya contoh ya bolo. Kemarin sudah saya pindah tanam, siapkan dulu bedengannya sebelum dipindah. Penyemprotan herbisida selalu nomor 1 ya bolo untuk pembedengan. Oke, kita lanjut. Oke bolo, kita siram dulu. Nah, ini bolo caranya ya. Oke, kita siram dulu ya biar tanahnya agak lembek becek bolo. Terus kita ginikan bolo, cara aman bolo. Ini akan hidup bolo 3 sampai 4 hari, sudah hidup 2 hari bolo. Seperti ini bolo, nggak usah di. Oke bolo, sudah jadi. Dan kemarin inilah hasilnya bolo, sangat cantik sekali ya bolo. Kalau cuaca mendung terus nggak usah disiram. Ini sudah 4 hari saya tidak siram bolo karena kondisinya masih basah tanahnya dan mulai putih-putih bolo. Akarnya sudah putih-putih dan dia akan hidup. Ini hasil kemarin. Dan persyaratannya paling penting plastik oksium bolo, plastik susu, cahaya tidak tembus ke bawah bolo agar tetap lembab. Kalau sudah hidup sekitar jarak pemindahan seminggu atau 10 hari kita ganti pakai plastik bening bolo, plastik yang cahayanya akan tembus ke bawah. Supaya apa? Dia akan tumbuh maksimal dan dia akan tumbuh kekar. Kalau pindah lahan dia tidak akan stres mati bolo. Inilah dia solusinya bolo, solusi memecahkan masalah tanpa masalah bolo. Ini mungkin 1 minggu sudah daunnya saya potongi bolo, dan videonya akan menyusul bolo ya. Itu sudah besar-besar, daunnya sudah ledung-ledung bolo. Oke, sekian dulu bolo. Ini juga bedengan saya bolo
dikerubuti rumput, tapi rumputnya ini daun sempit gampang bolong. Kita besok semprot pakai herbisida selektif, dan ini akan saya videokan selanjutnya untuk pengalaman bagi pemula-pemula. Kalau kondisinya seperti ini jangan panik bolo. Ini kecelakaan kecil bolo, nggak apa-apa. Besok akan saya videokan, saya atasi semua bedengan. Ini jenisnya berbeda bolo. Kalau ini tembakau jenis bibit serumpung, dan kalau ini jenis nori bolo. Oke, sekian dulu videonya ya bolo. Semoga bermanfaat. Bagi pemula ini untuk pembelajaran bagi pemula ya, untuk pembelajaran saja. Dan kalau ada senior lebih penjelasannya kalau kurang-kurang bisa dilengkapi di kolom komentar bolo. Oke, sekian dulu dari Tani Kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.